Shalom saudara-saudariku, ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak dan bakal-bakal ibu yang bersama kita dalam ruangan kita bersama, yaitu dari Dapur Si Juru Minum. Kita masih dalam siri bimbingan keluarga, namun untuk hari-hari yang seterusnya dan hari ini kita akan memfokus kepada doa bersama untuk keluarga, ya. Bersatu kita dalam doa untuk keluarga kita. Sebelum ini kita memfokus kepada asas ajaran ataupun pengenalan yang benar akan Tuhan, tapi kali ini kita ingin bersama-sama berdoa untuk keluarga kita. Saudara, mengapa kita berdoa untuk anak-anak kita? Hari ini kita akan bercerita tentang dua sebab. Yang pertama, karena kita tidak dapat berada di masa depan mereka. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan mereka. Kita hanya boleh merancang, namun segalanya di dalam kehendak Tuhan, di dalam perancangan Tuhan. Tetapi kita boleh berada di sana melalui doa. Kita berikan isi hati kita, sampaikan isi hati kita kepada Tuhan dan Dia akan catat semuanya. Pada masa yang tepat Dia akan melihat semuanya dan Dia akan mengabulkan doa-doa kita yang sesuai dengan kehendaknya. Misalnya kita sekarang dapat berada bersama anak kita, mereka masih di alam persekolahan dekat dengan kita. Nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan mereka sedang mengaji, sedang meneruskan pengajian di university misalnya. Atau mereka berada dalam alam pekerjaan atau dalam alam rumah tangga. Kita tidak dapat berada di sana secara fisikalnya, namun melalui doa kita hari ini kita dapat menjangkau masa depan mereka. Tuhan akan memberi perhatian kepada doa kita. Amin. Yang kedua, supaya kita dapat menggantikan segala kebingungan, kebimbangan, kerisauan kita dengan sukacita. Pada saat kita menyerahkan semua kebimbangan kita, kekhawatiran kita tentang masa depan anak kita kepada Tuhan, kita akan diberikannya sukacita. Karena kita tahu Tuhan yang kita percayakan boleh dipercayai. Dia yang memegang kendali kehidupan anak-anak kita. Amin. Lalu pada hari ini, sebelum kita esok mendoakan khusus untuk anak-anak kita, kita terlebih dahulu mendoakan diri kita dalam persekutuan doa ini. Ya. Yang pertama, aspek apa? Yang pertama, kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita tidak mampu melakukan hal mendidik anak ini sendirian. Kita sangat-sangat memerlukan Tuhan. Katakan itu kepada Tuhan. Dari segi apa? Yang pertama, dari segi hikmat, pengetahuan, dari segi pengertian, pemahaman, ya, dari segi penyataan wahyu daripada Tuhan. Bimbingan itu pertama, kita memerlukan Dia. Yang kedua, kita berdoa supaya Tuhan menjadikan kita benar dan berintegriti sebagai seorang ibu atau bapa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa supaya jika hidup kita ini sedang koyak rabak, supaya kita dicantum kembali. Seperti bejana, mungkin kita sedang hancur, supaya kita dibina kembali menjadi bejana yang indah. Mungkin kita perlu pembaharuan, kita perlu kesembuhan, kita perlu diubah, ya, perubahan. Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dibentuk. Yang keempat, supaya roh Tuhan bekerja di dalam kita. Kita izinkan supaya kita boleh menjadi role model kepada anak-anak kita dan suami kita dan istri kita, ya. Dan kita juga berdoa supaya kita diberikan kesabaran, kekuatan, dan kasih Yesus yang besar berada dalam hati kita, supaya kita mendidik anak kita di dalam kasih, di dalam kesabaran dan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Ya. Jadi itu antara doa-doa kita pada hari ini, ya, untuk diri kita sendiri. Amin. Lalu bagaimana kita harus berdoa? Kita akan berdoa berlandaskan firman Tuhan. Kita berdoa meletakkan iman dan pengharapan kita di dalam firman Tuhan. Hari ini saya ingin membaca Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12, ya, tentang firman Allah. Firman Allah hidup dan berkuasa, itu pertama. Karena firman Allah hidup dan berkuasa. Kata-kata kita sebagai manusia tidak ada kuasanya, tetapi firman Allah berkuasa. Maka kita akan istiharkan firman melalui doa kita dalam hidup anak-anak kita. Lebih tajam daripada pedang 2 mata,
Pedang dua mata, mata kiri, mata kanan. Kalau pisau ataupun parang sebelah mata saja. Ini pedang dua mata, kiri kanan, sama-sama tajam. Menembusi ke garis pemisah nyawa dan roh. Nyawa dan roh, maksudnya nyawa, keselamatan anak-anak kita di dalam pengharapan dan iman percaya kepada Yesus. Itu hal pertama-tama yang kita perlu beri perhatian dalam doa kita. Sendi dan sumsum. Sendi sumsum melibatkan fisikal, supaya firman Tuhan bekerja dalam tubuh fisikal mereka, memelihara mereka. Serta mengenal antara pikiran dan niat dalam hati. Bahwa firman itu dapat menyelidiki pola pemikiran, cara berpikir, ya, dan juga niat dalam hati, niat di dalam hati manusia, budi pekerti, pertimbangan. Firman Tuhan dapat menyelidiki itu semua. Tidak ada makhluk yang terlindung daripada penglihatannya. Segala-galanya terdedah dan terbuka kepada mata Allah. Kepadanya nanti kita dipertanggungjawabkan tentang segala perlakuan kita. Dia yang tahu segala-galanya. Mungkin kita akan salah berdoa, tapi karena kita meminta dari hati kita, tidak apa. Tuhan akan menjadikannya selari dengan firman-Nya pada saat kita berdoa, mendasari doa kita pada firman-Nya. Amin. Dan firman itu akan menjadikan doa kita berkuasa dan berkenan di hadapan Allah. Amin. Sebagai peneguhan, saya ingin membaca juga firman Allah dalam Perjanjian Lama, dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 10. Seperti hujan dan salji turun dari langit, perhatikan, hujan dan salji turun dari langit memberikan air kan, dan tidak kembali ke sana melainkan membasahi bumi. Hujan yang turun tak akan naik balik, tapi dia akan membasahi bumi, membuatnya berbuah dan bertunas. Memberikan benih kepada orang yang menabur dan makanan kepada orang yang mahu makan. Demikianlah firman yang kusampaikan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Amin. Ini firman Tuhan ya, melalui nabi besar kita, Nabi Yesaya. Amin. Sesungguhnya kamu akan keluar dengan sukacita. Amin. Keluar dengan sukacita dan akan dibimbing dengan damai. Tuhan akan membimbing perjalanan kita dan anak-anak kita dalam damai sejahtera-Nya. Maka kita akan mendasari doa kita dengan firman. Mari kita berdoa untuk keluarga kita. Jadi sebelum kita pergi ke hari esok, hari ini terlebih dahulu kita mendoakan diri kita sendiri ya. Penyerahan kita kepada Tuhan sebagai persiapan untuk berdoa bagi anak-anak kita dan keluarga kita yang selebihnya. Amin. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, ya, boleh pejamkan mata saudara dan hayati doa ini dan ucapkan di dalam hati bersama-sama saya dan aminkan ya. Bapa di surga, kami sebagai ibu, sebagai bapa, sesungguhnya kami Tuhan tidak cukup pengetahuan. Kami tidak tahu bagaimana untuk membimbing anak-anak kami. Kami juga tidak dapat menjangkakan apa yang akan berlaku pada masa depan mereka. Kami hanya boleh merancang, kami banyak keinginan, semua yang baik-baik pada pandangan kami. Namun kami percaya Allah kami, Engkau Tuhan, punya rencana yang paling baik buat mereka. Maka kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami berdoa khusus untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Kami berdoa, sekiranya Tuhan, kami ini insan yang sudah koyak, yang koyak raba, yang sudah sakit. Engkau melihat. Kami mohon Tuhan, sentuhan daripada-Mu. Sesungguhnya bulu yang terkulai tidak akan Engkau biarkan terus patah. Kalau kami ini sudah koyak, Tuhan, cantumkan kami kembali. Kalau kami sudah pecah, bina bentuk kami kembali menjadi bejana yang indah di mata-Mu. Engkau adalah penjunam, Engkau adalah pembina, dan kami adalah tanah liat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan kami sekali lagi di hadapan-Mu sesuai kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Berikan kepada kami kekuatan, kesabaran, dan kasih yang Engkau ada. Karena kasih, kesabaran, kekuatan kami sangat terhad Tuhan.
Namun kami punya Engkau yang memiliki kasih yang paling besar. Cukupkan kami dengan kasih-Mu, supaya kami dapat mengasihi keluarga kami, anak-anak kami, dengan kasih yang daripadamu. Dan kami menjadi sabar dalam perlakuan, pertuturan kami, dalam setiap tindak tanduk kami. Ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus oleh belas kasihan-Mu. Jadikan kami ini indah di mata-Mu, indah di mata anak-anak kami. Cara kami berpikir, pola pemikiran kami, budi pekerti kami, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh menjadi role model kepada anak-anak kami. Ya Bapa, kami juga berdoa, kami mohon pimpinan-Mu, kurniakan kepada kami, Tuhan, wahyu, bimbingan, pengertian, pemahaman, panduan, supaya mata kami dibukakan, supaya kami dapat melihat bagaimana kami harus berdoa dan bagaimana kami harus menjalankan tanggung jawab kami sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai ketua, pemimpin dalam rumah tangga. Bapa, kami berdoa, menyerahkan diri kami ini ke dalam tangan. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Jadikanlah kami pengikut, pendengar, dan pengikut firman-Mu. Jadikan kami benar di mata-Mu dan hidup dengan integriti sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan karakter-Mu ya Tuhan. Jadikan kami benar, benar. Karena tidak ada apa yang dapat melawan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami anugerah yang cukup istimewa, anak-anak untuk kami didik dan pimpin. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan berkati saudara. Jumpa lagi esok dalam sesi kita yang seterusnya. Haleluya.